Kekuatan 5555 tanpa batas. Danau yang Malet tepatnya, kita ada di sebelah rumah saya. Sekarang terlihat di belakang ini ada Pak TNI yang sedang bekerja melakukan pembersihan danau. Terhitung dari 3 bulan yang lalu mereka sudah mulai bergotong royong untuk melakukan pembersihan danau ini. Setelah mereka bersihkan secara bergotong royong dengan semangat juangnya terutama, sekarang kita akan tanya dari kapan, apa kendalanya, dan semangatnya seperti apa membersihkan danau ini sehingga bisa terlihat airnya jernih. Dari kapan hal ini dijalankan? Kita start itu tanggal 26 Februari. Tanggal 26 Februari kita udah start, jadi pembersihan eceng gondok karena sistem masih manual. Rekan-rekan saya dari 741 jadi masih manual itu. Kalau total kerja kita sudah 60 hari. Sabtu Minggu pernah kita ada libur, cuman kesini sudah nggak ada libur lagi. Sabtu Minggu hantam terus. Hari raya ini. Berarti dua bulan ya? 2 bulan dan sudah hampir selesai. Kira-kira kendala yang ada di lapangan itu apa, Pak? Kemarin dari pimpinan hanya pada saat hujan deras. Kalau petir itu kita harus keluar karena posisi di air. Kalau hal-hal lain ada dukungan kita lancar, baik makan, minum, istirahat juga rekan-rekan bilang cukup itu, Pak. Siap. Mewakili masyarakat sini, saya sangat berterima kasih kepada Pak Wayan dan seluruh tim yang sudah bekerja dan sudah membantu kami. Siap, terima kasih penghargaannya kepada rekan-rekan kami. Kalau saya hanya membantu mengarahkan, ujung tombaknya beliau-beliau ini. Terima kasih kawan-kawan, saya akan mencoba membantu ya. Tapi sebelum turun, biar sama dengan rekan-rekan karena kita juga tidak tahu kondisi air apakah dia dalam atau dangkal, jadi bisa pakai pelampung dulu. Bisa pakai pelampung dulu ya. Kan biasa ngon gedebong tuh nih. Ini malah jaket lebih safety, lebih aman. Kita coba ya. Kita coba bagaimana perjuangan Bapak-bapak TNI ini yang dari 60 hari yang lalu sudah berjuang membersihkan ini. Saya akan coba membantu. Pasti mudah. Jadi kita harus sangat berterima kasih kepada Libri di sini yang sudah membantu, yang sudah meluangkan waktu tenaganya untuk membantu kami sebagai masyarakat asli di Malet untuk membuat danau ini terlihat wajahnya, karena berpuluh-puluh tahun wajahnya selalu tertutup dan sekarang bisa kebuka. Kalian bisa lihat dan nantinya semoga danau ini bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Semangat 55 tanpa batas. Waktunya istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi karena kondisi di dalam panas dan di bawahnya dingin. Kita istirahat dulu 30 menit, nanti lanjut lagi. Untuk masyarakat di sini antusias membantu dan menerima kami di sini ya untuk membersihkan Danau Yah Malet ini. Saya berharap nanti selesai di sini masyarakat sini untuk menjaga kelestarian kedepannya bisa menarik ya wisata-wisata yang akan berkunjung di sini. Dimaksimalkan lah untuk penggunaannya. Jadi ya pesan Bang Ahmad ini lebih sulit untuk menjaga dan merawatnya ketimbang membersihkannya hanya sekali kan sudah. Ya itu. Jadi harus kita sebagai masyarakat harus bisa memanfaatkan, memaksimalkan. Jadi bagaimana kita menjaganya, karena mereka sudah berjuang, kita tinggal berjuang untuk melanjutkannya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, pekerjaan sudah dilanjutkan. Sekarang kita tanya Pak Yan, bagaimana strategi apa yang dilakukan sekarang. Selamat siang, Yan. Selamat siang, Pak De. Selamat siang, gimana istirahatnya? Ya, aman. Oke, bagaimana Pak Yan strategi sekarang ini? Kali ini kita sistem tarik manual karena posisi air sudah surut. Dulu pada saat air masih sangat dalam, di dalam itu 5 sampai 6 meter di dalam itu, kita pakai tali. Oh, pakai tali? Nah, untuk naik kapal itu kita pinjam ke warga, dikasih. Jadi anak-anak masuk, putar tali ikat, mereka injak tali ini, Pak. Oh, diinjak? Ya, diinjak. Kalau nggak diinjak, pas tali ini kita di pinggir itu ada alat berat, dia akan narik. Kalau tali nggak diinjak, dia lari ke atas. Oh, dia lepas jadinya? Tuh, jadi tarik tali ini kita kalau sudah mereka injak, ditekan, nah dia akan jalan. Jadi lepas semua. Kemarin sempat kita pakai dump truck 5 unit, kadang 3 unit, kita ngebuang ke pinggir pantai, Pak. Itu support truknya dari mana? Kebetulan juga ada rekan-rekan seperti di sini, Pak Wayan Tangkas, Pak Jero Groyo, yang ngasih kita pinjam. Murni gotong royong. Kasih kita keluarga. Satu pertanyaan lagi, untuk support alat berat seperti pembersih, kapal itu mana, Pak? Kalau untuk ponton yang warna biru, Pak De, itu dukungan dari Bapak Kasat. Jadi beliau sumbang ponton untuk kita. Jadi fungsinya ponton ini dia ada mesin penggerak. Jadi kalau dia merapat,
Oh, dia mesinnya tuh dia jalan dia. jalan sendiri berarti? Jalan sendiri betul. Jalan sendiri. Cuman kemarin kita mainkan kalau dia posisi rumputnya yang tebal dia berat Pak. Oh ya, susah. Posisi jadi conveyor kadang dia berat mesin. Kalau pakai eceng gendong mungkin ringan karena dia itu susah ya, karena dia Terus kalau perahu Viper dengan LCR kita dari Kodim Karangasem Pak. Oh berarti Untuk alat kita ada 2 alat kecil. Yang pertama alat Kodim Karangasem, yang kedua alat Kodim Singaraja Buleleng. beratnya itu. Terus kemarin kita ada pinjaman juga alat berat dari BWS. Ada lagi dukungan dari Korem, 1 unit alat berat yang 230 PC kalau nggak salah. Beberapa kendala tadi juga lupa kami sampaikan karena kita main di air tadi. Kondisi fisik kan tidak setiap hari sama. Ya. Jadi kadang ya paling anak-anak demam-demam, kita kasih mereka istirahat, kasih obat. Kalau sudah sembuh ya masuk dakit. Berarti ini alat berat, penunjang mobil seperti pembersih, Siap. di kapal itu disupport terus dari masyarakat dan dari TNI juga ya. Berarti ya. Jadi kalau kita tidak dibantu masyarakat juga mungkin masih lama. 7 hektar ini penuh dengan eceng gondok, semuanya betul. itu alang-alang dan sebagainya, susah sekali untuk ditarik. Dulu juga kami sudah sempat gotong royong, tapi alatnya manual dengan subat, banjar itu aja cuma Memang kalau kita manual seperti yang kita gotong royong kemarin juga dengan Suba, dengan warga masyarakat. Kalau manual, kalau Lotus itu dia memang kan sampai bawah, kita potong akarnya masih. Ya. Makanya saya mainkan anak-anak ini cabut. Oh cabut. Jadi cabut manual sudah. Ya, berarti. Betul, Pak De. Nah ini untuk targetnya Pak, target selesai nih. Ini kan udah hampir ya dikatakan 90%. 95% sudah, 95-96. Jadi ini ditargetkan berapa hari lagi? Kalau saya bisa seperti sekarang kita bergerak, 2-3 hari ke depan selesai Pak. Oh, 2-3 hari ke depan Finish sudah. Danau Yang Malet ini sudah kelihatan semua mukanya. Kita bisa serahkan ke masyarakat, kami juga bisa kembali. Kalau dulu kami sebagai masyarakat rasanya menghayal Pak. ini bisa terjadi, rasanya kita menghayal. Ini bisa terjadi, tapi sekarang semua bisa diwujudkan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah bersatu ya. Kita sudah bersatu, kita lakukan sama-sama, pasti bisa Pak. Karena Pak Wayan dari sini ngarahin, kita akan lanjut mencun ke sana. Saya akan membersihkan Danau Yang Malet ini biar wajahnya terlihat manis. Tenaga ini tidak terbuang sia-sia, jadi estafet dari situ, tugas yang di situ memotong, di sini menjalankan. Jadi karena eceng gondok ini tidak bisa diikat seperti yang dibilang Pak Wayan, harus ya sedikit lebih susah lah. Kalau diikat kan tinggal narik gitu. Kita akan ke tengah tuh, di sebelah sana, kita coba memotong. Bagaimana rasanya memotong dulu? Kalau di sini saya pakai mainan, tapi sekarang memotong untuk membersihkannya. Kita coba lihat seberapa dalam di situ, mungkin segini. Tapi di sini kan karena nggak datar, nggak seperti itu. Kadang ada yang dalam, di sini dalam. Oke, di sini sedikit dalam ya, segini. Sedikit lagi. Keras sekali ya. Itu sangat membantu sekali karena dia bisa lentur seperti itu. Kalau kayu kan cuman lurus gini, kalau didorong banyak yang ketinggalan. Kebetulan ada pipa di sini, coba kita pakai pipa, dia kan agak lentur. Nah, agak lentur. Jadi Bisa- kita oh ya, baris bisa kayak gitu ya. Begitu. Hal seperti ini mereka lakukan dari jam 8 ya. Dari jam 8 sudah mulai, istirahat di jam 12 ya, lanjut kembali di jam 1, kembali pulangnya di sini di Banjar jam 5 sore baru kembali. Hal ini mereka lakukan selama 60 hari berturut-turut, hampir 3 bulan ya proses pengerjaannya. Jadi saya sebagai masyarakat asli Yang Malet mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI ini karena beliau ada di garda terdepan untuk pemulihan danau ini. Waktunya istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi karena kondisi di dalam panas dan di bawahnya dingin. Kita istirahat dulu 30 menit, nanti lanjut lagi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5, mereka sudah siap-siap untuk selesai untuk beristirahat dan dilanjutkan lagi besok. Dan sekarang saya akan tanyakan ke Pak Wayan sebagai penutup. Gimana Pak Wayan? Sebagai penutup ini kan sudah 95%. 95%. Harapan untuk masyarakat. Untuk masyarakat kami minta kepeduliannya. Begitu nanti kami sudah selesai kegiatan pembersihan di sini,
kami mohon dukungan dan bantuan seluruh masyarakat untuk membantu menjaga agar Danau Yamalet ini tetap lestari, tetap bisa kita pakai sampai ke anak cucu berikutnya. Bantu menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menjaga kelestariannya. Itu tidak mustahil, itu bisa kita lakukan, tapi kita butuh kesadaran pribadi kita. Betul. Ya, ini dari Pak Wayan dan beserta tim yang sudah berbulan-bulan terjun ke air untuk membersihkan. Kita sebagai masyarakat harus menjaganya. Siap. Banyak orang yang bilang lebih susah menjaga daripada Betul sekali. Sama dengan kalau kita buat rumah, membuat itu sangat gampang. Tapi untuk menjaga, memeliharanya itu yang akan sulit. Seperti itu. itu. Ya, pesan dari Pak Wayan itu tadi, kita disuruh menjaga dan melestarikannya. Oke, terima kasih Pak Wayan dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Setelah ini kita lanjut lagi kegiatan mekanisme. Tadi sudah saya sampaikan. Nanti dipandu Prakar Rahmat dengan Prakar Rizky. Ambil seluruhnya masuk, potong, dorong, baru buang lagi. Bisa dipahami? Ya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Luar biasa.